Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bergabung di acara Dr. Show. Sebelum saya perkenalkan diri, nama saya Tommy Irmayanto. Saya akan memandu acara ini ke depannya. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai hernia pada anak. Untuk membahas hal tersebut kita sudah kedatangan narasumber kita yang pakar di bidang tersebut. Beliau adalah Dr. Zikrul Haikal, spesialis bedah anak. Beliau saat ini aktif bertugas di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian di RS Universitas Mataram, dan di Rumah Sakit Biomedika Mataram. Beliau juga aktif sebagai staf dosen pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Baik, mengenai masalah hernia, terutama yang kita bahas pada hari ini adalah hernia pada anak-anak. Kemudian hernia ini sering dikaitkan dengan adanya benjolan pada dinding perut. Apa sih sebenarnya hernia ini? Apakah semua benjolan pada dinding perut itu adalah hernia, atau bagaimana cara membedakan dengan kelainan-kelainan lain yang serupa tapi tidak sama? Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita, Dr. Zikrul Haikal, spesialis bedah anak. Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada narasumber untuk memaparkan materinya. Kepada Dr. Zikrul Haikal, spesialis bedah anak, saya persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para hadirin yang sudah bergabung di ini. Sudah disampaikan pendahuluan sedikit dari Dr. Tommy tadi. Pagi ini kita akan berbicara tentang hernia pada anak. Apa sih itu hernia itu? Ya, mungkin kita sebagai orang tua, terutama ibu-ibu ya, terutama ibu yang sering mendidik anaknya, kadang-kadang kaget nih tiba-tiba menemukan sesuatu benjolan di badan anaknya. Benjolan, terutama kalau kita berbicara tentang hernia, benjolannya seringkali muncul di selangkangan atau kadang-kadang di pusar ya, di pusar. Jadi tiba-tiba ibu kaget pada saat memandikan, oh ini benjolan apa? Nah, mungkin itu suatu hernia. Nah, sekarang hernia itu apa? Hernia itu adalah menonjolnya atau masuknya organ, khususnya di dalam rongga perut ya, organ-organ di dalam rongga perut seperti usus dan yang lainnya, itu ke dalam suatu kantong yang abnormal. Kantong ini atau ke dalam suatu rongga yang abnormal, yang seharusnya rongga itu tidak ada, tapi karena sesuatu kelainan, akhirnya kantong itu terbentuk dan organ di dalam rongga perut itu masuk ke dalamnya. Kelainan hernia ini sebenarnya bisa didapatkan, sering ditemukan pada dewasa, namun pada anak-anak pun juga bisa kita dapatkan. Dan pada anak-anak ada dua jenis hernia yang mungkin sering kita temukan. Yang pertama adalah hernia inguinal yang nanti mungkin akan lebih banyak kita bahas di sini. Hernia inguinal itu menonjolnya usus ke dalam kantong hernia yang ada di inguinal atau di selangkangan, di kanalis inguinalis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hernia umbilikal yang terjadi di pusar ya, di pusat. Ya kalau orang sasak ya, hernia umbilikal itu nyebutnya
apa ya Dokter Tommy? Kebot ya. Kalau mau nanya, nanti yang itu nggak usah di mood itu, yang mood itu ya. Sedang kalau pada dewasa ya hernia inguinal itu dia orang Sasak nih nyebutnya, kalau tidak salah nyebutnya istilahnya borot ya. Kalau di orang Jawa nyebutnya tedun. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan Dr. Tommy, bedanya apa sih dengan benjolan-benjolan yang lain di tubuh kita? Nah, kalau hernia ini seringkali awalnya kecil, kemudian hilang timbul. Nah, itu adalah gejala khasnya. Jadi hernia itu muncul karena ada tekanan atau karena ada dorongan. Biasanya pada pasien yang aktif ya, pada anak-anak yang aktif, kemudian pada anak-anak dengan kecenderungan terjadinya sering mengedan atau batuk sehingga tekanan di dalam rongga perutnya tinggi dan benjolan itu jadi muncul seperti itu. Ya, mungkin itu saja dulu Dr. Tommy. Baik, terima kasih. Menarik sekali Niki materi yang disampaikan oleh Dr. Zikrul Haikal, spesialis bedah anak. Jadi hernia ini memang kita temukan sehari dalam praktek terutama beli bedah nggih, dokter nggih. Jadi mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang dari audiens itu bisa disampaikan secara langsung maupun melalui kolom pertanyaan. Silakan kami buka pertanyaan. Mungkin ada beberapa istilah-istilah medis yang masih harus diklarifikasi, atau mungkin ada yang memiliki keluarga atau kolega yang sebagai contoh kasus untuk disampaikan di sini, kami persilahkan. Baik, Niki dokter, kalau saya izin bertanya Niki, mungkin ada beberapa saya wakilkan pertanyaan dari masyarakat yang sering ditanyakan selama ini. Apakah terkait hernia Niki, apakah bisa sembuh sendiri Niki dokter? Ya, memang pertanyaan ini sering ditanyakan ya kalau misalnya ada pasien, apakah bisa sembuh sendiri? Nah, tadi seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, ada dua hernia yang sering kita temukan pada anak, yaitu hernia inguinal dan hernia umbilikal. Nah, pada hernia umbilikal, saya sering bilang ke pasien, kalau misalnya ukuran dari lubang itu tidak terlalu besar, kurang dari 2 atau 1,5 cm, kita masih ada kemungkinan, ada harapan untuk terjadi penutupan spontan pada saat sampai dengan usia 4 tahun. Jadi kita bisa lakukan observasi sampai dengan usia sekitar 4 tahun, harapannya terjadi penutupan spontan. Tapi seandainya nanti tidak terjadi penutupan sampai mendekati usia 4 tahun tadi, atau bahkan mungkin sudah lebih, atau dengan lebar lubang atau defeknya itu lebih dari 2 cm, lebih besar, maka itu harus segera kita lakukan tindakan operasi ya di sini. Nah, kemudian berbeda dengan hernia inguinal. Hernia inguinal atau yang di selangkangan itu, hernia inguinal pada dasarnya tidak bisa sembuh sendiri. Jadi karena ini suatu kelainan, hernia itu suatu kelainan anatomi ya. Hernia itu suatu kelainan anatomi di mana jika terjadi keluhan, jika terjadi muncul gejala, maka kelainan anatomi itulah yang harus kita konsumsi. Nah, pada hernia inguinal tidak bisa terjadi penutupan spontan. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan hernia inguinal nanti ditunggu sampai umur 2 tahun, kemudian harapannya bisa menutup sendiri, itu tidak bisa. Berbeda halnya dengan pasien dengan
hidrokel ya, walaupun proses terjadinya hidrokel dan hernia inguinal itu sama, hanya saja mungkin lebar dari defeknya atau lebar lubangnya itu berbeda, sehingga pada hidrokel kita masih ada kesempatan untuk menunggu, karena yang masuk ke dalam kantongnya itu hanya cairan, sedangkan pada hernia inguinal yang masuk ke dalam kantong itu adalah usus yang tidak bisa yang jadi menghambat nanti penutupan dari kantongnya itu sendiri, menghambat penutupan kanalnya inguinalnya itu. Jadi untuk hernia inguinal itu tidak bisa sembuh sendiri, sedangkan pada hernia umbilikal itu masih ada kesempatan kita untuk menunggu sampai dengan usia sekitar 4 tahun. Oke, baik dokter. Jadi ada perbedaan antara dua jenis hernia tersebut, di mana hernia umbilikalis atau hernia pada pusar itu masih bisa diharapkan untuk menutup sendiri dengan syarat-syarat tadi ya dok, ada ukurannya kurang dari 2 cm dan kita coba konservatif sampai usia maksimal 4 tahun ya. Kemudian yang untuk hernia inguinalis atau yang di selangkangan tidak ada kemungkinan untuk menutup secara menutup sendiri. Yeah. Nah, niki selanjutnya dok, ada pasien-pasien atau ibu dari pasien atau keluarga dari pasien itu seringkali takut untuk operasi gitu. Seringkali mereka bertanya, apakah hernia itu ada obat, dok? Mungkin perlu diterangkan, dok. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hernia ini adalah suatu kelainan anatomi, kelainan dari struktur tubuh kita sendiri, yang mungkin kalau sedikit saya jelaskan pada kasus hernia inguinal, penyebabnya adalah tidak menutupnya saluran turunnya testis ke skrotum. Nah, testis kita itu normalnya pada saat janin itu normalnya berada di bawah ginjal. Kemudian mendekati lahir, sampai dengan lahir dia turun melalui salurannya, ada jalannya turun ya, melalui salurannya, melalui dinding perut sampai ke skrotum. Normalnya setelah lahir testis itu ada di skrotum. Nah, pada saat lahir harapannya saluran turunnya testis ini menutup suatu pada kondisi tertentu, karena faktor-faktor tertentu akhirnya terjadi kegagalan penutupan saluran tadi. Nah, saluran yang gagal menutup inilah yang menjadi kantong yang nanti akan menjadi hernia. Nah, karena gagal menutup, usus tadi akan masuk ke dalam saluran tadi, ya sehingga muncul gejala hernia. Nah, seperti pertanyaan Dr. Tommy tadi, apakah ada obatnya? Nah, untuk sampai saat ini tidak ada obat yang bisa digunakan untuk menutup kantong itu. Kemudian terapinya bagaimana? Ya, dengan operasi, karena seperti saya bilang tadi, hernia itu adalah suatu kelainan anatomi bawaan yang tata laksananya ya kita koreksi kelainan anatominya tadi. Gitu. Kelainan anatominya yang kita koreksinya dengan operasi untuk menutup saluran yang tadi terbuka. Kira-kira seperti itu, dokter. Baik, dokter. Baik sekali penjelasannya. Dok, tadi maaf, tadi dokter sempat menyebutkan hidrokel, baik dok. Ini berarti sebagai diagnosis banding atau kemungkinan lain dari, misalnya kita ada benjolan di selangkangan atau di kemaluan, selain hernia masih ada kemungkinan terjadi hidrokel tersebut. Mungkin dok bisa dijelaskan lebih detail lagi mengenai hidrokel. Boleh ditampilkan mungkin slide yang yang tadi yang ya bisa di slide. Oke. Pada dasarnya hernia dan hidrokel itu hampir sama ya. Patofisiologi atau proses terjadinya itu adalah sama. Seperti tadi saya bilang, hernia terjadi karena kegagalan penutupan dari saluran turunnya testisnya. Nah, kalau misalnya saluran ini terbuka lebar, itu akan bisa terisi oleh organ-organ di dalam rongga perut seperti
usus ya, yang sering itu usus halus dan omentum atau penggantung ususnya itu. Nah, apabila saluran ini kecil atau sempit, maka organ-organ tadi tidak bisa masuk. Yang bisa masuk hanya cairan dari rongga abdomen, cairan dari rongga perut ya. Nah, cairan ini akan terkumpul di saluran tadi, bahkan bisa sampai ke dalam skrotum ya, ke dalam kantong kelirnya itu terkumpul di sekitaran testis. Nah, itu akan membentuk seperti benjolan ya, tumor, hampir mirip juga benjolannya dengan hernia, hanya saja nanti perbedaannya pada hidrokel itu tidak lebih jarang yang hilang timbul gitu ya. Kemudian pada saat kita lakukan pemeriksaan, kita center misalnya lakukan pemeriksaan transilluminasi, dia akan terlihat lebih terang karena berisi cairan. Sedangkan pada hernia itu tidak terlihat terang, isinya lebih padat. Berarti ada 2 jenis gitu, bisa terjawab pertanyaan yang tadi, apakah semua benjolan itu hernia? Berarti tidak semua benjolan itu hernia. Jadi masih ada kemungkinan lain, termasuk salah satunya hidrokel tersebut gitu. Yeah. Yang untuk hidrokel, maaf dok, konfirmasi ini bisa konservatif gitu kalau. Ya, berbeda dengan hernia inguinal tadi, seperti saya bilang karena salurannya itu yang terbuka kecil. Jadi apabila pasien datang sudah di umur kurang dari 2 tahun, kita masih ada kesempatan untuk mengharapkan saluran ini menutup sampai dengan sekitar umur 2 tahun. Jadi kalau misalnya nanti umur 2 tahun sudah tidak ada perubahan atau bahkan mungkin semakin membesar, ya tentunya kita pasti akan menyarankan untuk dilakukan penutupan dengan tindakan operasi. Untuk membedakan antara 2 jenis kelainan, ada nggak sih dok pemeriksaan yang gold standarnya untuk membedakan antara hernia, yang mana hernia ini kita ketahui harus operasi, dibandingkan dengan hidrokel yang masih bisa kita tunggu konservatif kalau misalnya setelah 2 tahun menutup berarti tidak perlu tindakan operasi. Nah, kira-kira pemeriksaan penunjang yang bisa kita gunakan apa dok? Sebenarnya secara klinis sudah terlihat jelas bedanya. Dari sejarah klinis, diagnosis dari hernia ataupun hidrokel itu sudah bisa kita tegakkan. Tapi untuk lebih pastinya, kita bisa melakukan pemeriksaan USG, ultrasonografi di daerah inguinal sampai dengan skrotum untuk melihat apa sih isi di dalam benjolan itu. Nah, kalau dari USG mungkin bisa terlihat lebih jelas ya tadi Dr. Tommy. Pasien maupun masyarakat awam, apa sih bahayanya hernia ini? Misalnya, ini ada pasien yang takut operasi. Misalkan tadi sudah dijelaskan kalau misalnya sudah terjadi hernia, terutama kita membicarakan mengenai hernia inguinalis, yang mana tidak bisa kita harapkan untuk menutup sendiri. Banyak pasien itu kadang menunggu sampai dia berani operasi. Kira-kira selama fase menunggu itu ada nggak sih bahayanya dok kalau misalnya kita menunda-nunda operasi atau bahkan tidak mau melakukan operasi seperti itu? Ya, mungkin saya bisa ditampilkan sedikit gambar yang satunya. Yang lagi, ya, oke. Di layar sudah ditampilkan mungkin secara skematis ya. Kira-kira hernia itu seperti itu. Pada hernia itu karena yang masuk ke dalam kantong itu adalah usus. Pada suatu saat bisa mengakibatkan isi dari kantongnya itu, usus tadi, itu mengalami terjepit atau terpuntir di dalam, sehingga bisa mengakibatkan kerusakan pada ususnya bisa mati karena terjepit. Seperti pada gambar itu mungkin terlihat yang berwarna kebiruan ya, sudah terjerat akhirnya bisa mati. Kalau sudah sampai seperti ini mungkin nanti
klinisnya akan sedikit berbeda. Pasien bisa mengeluhkan nyeri, kemudian nyeri pada hernianya ya, kemudian bisa kembung, karena saluran ususnya jadi tersumbat karena terjepit di dalam sana. Kemudian pasien bisa muntah, tidak bisa buang air besar, dan bahkan yang lebih berat bisa mengakibatkan ususnya sampai dengan mati atau nekrotik dan bocor. Kalau sudah bocor bisa terjadi peritonitis ya, peradangan di dalam rongga perut yang bisa mengakibatkan infeksi sepsis sampai dengan shock ya di sini. Nah, ini bisa fatal kalau sudah seperti ini. Jadi pada hernia inguinal kita selalu mengedukasi pasien jika misalnya gejala sudah jelas seperti itu, kita selalu mengedukasi, oh ini harus segera dilakukan tindakan operasi. Nah, yang mungkin sedikit tambahan, biasanya kapan sih kita lakukan tindakan operasi? Nah, operasinya dilakukan segera setelah diagnosis itu kita tegakkan. Jadi kalau misalnya, oh ini sudah ini hernia nih, saya berarti harus dioperasi. Iya. Nah, karena yang kita tidak tahu kapan usus itu bisa terjerat. Kita tidak bisa memprediksi kapan usus itu bisa terjerat. Jangan sampai nanti kita melakukan tindakan operasi setelah usus itu mengalami jeratan. Kalau sudah mengalami jeratan sampai dengan terjadi kebocoran, tentu tindakan operasinya akan lebih berbeda. Akan jauh berbeda dibandingkan kita melakukan tindakan pada saat kondisinya masih baik. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti ada 2 poin di sini dok ya. Apa sih tanda-tanda bahaya dari hernia? Tadi sudah dijelaskan, apabila terjadi jepitan pada usus akan muncul gejala seperti nyeri. Mungkin pada anak agak sulit ya dok untuk misalnya anaknya menyampaikan, oh saya sakit di sini. Paling mungkin yang kita bisa lihat itu rewel sekali atau menangis sangat keras. Gitu. Kemudian ada perut kembung, kemudian muntah-muntah, tidak bisa buang air besar. Nah ini kalau sudah usus sampai dengan shock itu tadi sudah disampaikan, itu adalah gawat daruratan ya. Jadi harus segera dilakukan operasi. Dan tadi juga kan kapan sih harus dilakukan operasi yang untuk hernia inguinal? Tadi berarti begitu diagnosis ditegakkan segera dilakukan operasi ya dok. Jangan sampai menunggu munculnya komplikasi. Kemudian ada pertanyaan lagi dok. Sering ditanyakan, apakah operasi hernia itu aman dok? Ya, ini juga sering menjadi alasan ya, jadi alasan bagi orang tua untuk cenderung menunda tindakan operasi. Dok, anak saya baru berumur 2 bulan, baru berumur 3 bulan, apakah aman dilakukan tindakan operasi? Ya, tentunya kita akan melihat untung ruginya ya dalam. Nah, sekarang seperti yang sudah disampaikan tadi, apabila kita menunggu sampai dengan usia tertentu, takutnya adalah pada saat fase menunggu tadi, komplikasinya muncul. Nah, tentunya kalau sudah muncul komplikasi, kita tidak bisa menunda operasi lagi. Nah, pertanyaannya seperti tadi, aman nggak sih dok anak saya dioperasi umur segini? Ya, insya Allah aman. Memang yang namanya tindakan operasi, apalagi operasi hernia ini dengan pembiusan total ya, pasti ada resiko-resikonya. Tentunya nanti resiko ini kita evaluasi lebih besar mana dibandingkan benefit yang kita harapkan gitu kan. Kalau misalnya ternyata resikonya tidak terlalu besar, tentunya insya Allah kita akan lebih memilih tindakan operasi. Dan insya Allah operasi hernia ini operasinya ringan. Jadi kalau misalnya ya Dr. Tommy ya, kalau misalnya pasien hari ini kita lakukan tindakan operasi, kita observasi 1 hari saja, besok sudah boleh rawat jalan, sudah boleh pulang. Jadi insya Allah, dan pengerjaan operasi rata-rata singkat, antara rata-rata sekitar setengah jam lah, kira-kira seperti itu. Jadi insya Allah operasinya tidak berbahaya dan bukan merupakan operasi yang besar gitu tidak. Baik,
saya simpulkan berarti aman ya dok, sama kita persiapkan dengan baik. Okay. Baik, saya ingatkan kembali kita membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan lewat Q&A ya. Lewat chat bisa menyampaikan pertanyaan. Mungkin ada yang punya pengalaman, silakan kalau misalnya mau berbagi cerita, silakan disampaikan melalui chat. Dan saya sampaikan di akhir acara nanti akan ada penyerahan door prize untuk audiens atau peserta yang dinilai memiliki pertanyaan terbaik. Sudah ada pertanyaan? Oke, kita lanjut lagi dok. Tadi kita sudah bahas mengenai operasinya. Kira-kira untuk prognosis ke depannya dok, prognosis maksudnya dalam arti hasil operasinya itu apakah ada kemungkinan ke depannya itu misalnya muncul benjolannya atau apakah setelah operasi itu ada keterbatasan aktivitas atau bagaimana dok? Atau beraktivitas normal? Ya, ini khusus untuk hernia inguinal ya, mungkin kita lebih fokus ke hernia inguinal. Pada saat setelah dilakukan tindakan operasi, seperti saya bilang tadi, kita akan lakukan observasi atau pemantauan kondisi pasien paling tidak 1 kali 24 jam. Jadi sekarang dilakukan tindakan operasi, besok sudah boleh pulang. Nah, apakah pasien boleh melakukan aktivitas, boleh jalan? Boleh, silahkan, tidak ada masalah. Nah, yang penting mungkin yang dihindari adalah aktivitas yang berat ya. Kalau anak-anak pasti sering lari pada saat terutama ini pada fase proses penyembuhannya ya, paling tidak sampai dengan 2 minggu operasi. Setelah itu ya mungkin bebas silahkan. Tapi selama itu kita observasi untuk lari-larinya mungkin bisa dikurangi atau mungkin bersepeda, loncat-loncat seperti itu. Kemudian faktor-faktor resiko yang bisa meningkatkan tekanan di dalam rongga perut tinggi seperti misalnya batuk atau mengedan itu juga perlu kita tata laksana ya. Misalnya pasien sering konstipasi atau sembelit gitu. Nah, itu perlu kita tata laksana supaya pasien tidak mengedan ya. Jadi resiko munculnya hernia muncul kembali. Bisa muncul lagi nggak? Bisa. Jadi kadang-kadang kantongnya masih bisa tumbuh ya sehingga bisa muncul kembali. Kemudian terkadang munculnya tidak pada lokasi yang sama, tapi pada lokasi yang lain. Kalau misalnya awalnya muncul di sebelah kiri, setelah kita lakukan tindakan operasi, tiba-tiba 1 bulan kemudian orang tua datang nih. Orang tua datang, dok, kok anak saya sekarang muncul di sebelah kanan ya dok? Nah, gitu. Jadi sebenarnya penjelasannya logisnya seperti ini. Pada kasus hernia inguinal, seperti sudah dijelaskan tadi sebelumnya di awal, jadi testis di rongga perut itu turun ke skrotum atau ke kantong pelir itu hampir bersamaan, tapi yang kiri cenderung turun lebih dulu dibandingkan yang sebelah kanan. Itu Dokter Tommy. Nah, karena yang kiri cenderung turun lebih dahulu dibandingkan yang sebelah kanan, itu saluran turunnya tadi yang pada hernia masih terbuka, saluran itu normalnya yang kiri menutup terlebih dahulu. Nah, logikanya kalau misalnya hernia muncul di sebelah kiri nih, ya berarti logikanya saluran itu yang kiri ini belum nutup. Harusnya dia menutup lebih dulu, tapi ini pun belum nutup, apalagi yang sebelah kanan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya pasien anak memiliki hernia inguinal sebelah kiri, ada kemungkinan berikutnya nanti dia akan muncul sebelah. Kita mengedukasi pasien, keluarga pasien, orang tua, mungkin supaya jangan kaget. Nah, kemudian diapakan nih dok?
ya sama, tindakannya tetap sama. Ya, jadi tetap kalau misalnya muncul terjadi, biasanya kita lakukan tindakan operasi juga. Kira-kira seperti itu. Oke, kesimpulannya berarti kalau misalnya ada hernia atau benjolannya yang keluar itu sebelah kiri, Dok ya, berarti kita harus bersiap-siap untuk yang sebelah kanannya itu ada kemungkinan ya memang ada kemungkinan seperti itu, tapi biasanya kalau kita mendiagnosis hernianya itu pada saat bayi, ya apalagi bayi prematur, biasanya lebih sering muncul gitu seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah lebih besar pada anak-anak yang lebih besar, ya mungkin resiko juga akan sedikit kembali kita diagnosis bayi. Ini ada pertanyaan dari teman-teman di OKA sepertinya, Dok. Apa hal yang harus saya perhatikan untuk pasien-pasien pasca operasi hernia, terutama pada kasus hernia ingkar strata atau yang sudah terjadi jepitan pada ususnya nih, Dok? Apa saja kegawat darurat cara penanganannya? Post op ini. Ya, kalau sudah dilakukan operasi, mungkin di sini ada ini yang bertanya nih orang medis nih sepertinya nih, jadi paham tentang hernia ingkar serata ya, mengenal istilah ingkar serata. Jadi istilah ingkar serata itu sudah terjadi jeratan ya, terperangkap ya gampangnya. Nah, jadi ususnya sudah masuk, nggak bisa kembali lagi tuh ke rongga perut. Pada kasus ingkar serata itu klinis yang muncul adalah pasien bisa mengeluhkan muntah, kembung ya seperti itu. Tapi tidak, karena pada kasus ingkar serata ini tidak terjadi jeratan pada pembuluh darah sehingga ususnya masih hidup lah, masih bisa bertahan. Hanya saja dia sudah nggak bisa balik lagi nih, sudah terjepit di sana, tapi masih hidup. Nah, untuk tindakan operasinya tetap sama, masih tetap sama, hanya saja pada kasus anak mungkin sebisa mungkin kita kembalikan dulu ke dalam rongga perut ususnya. Nah, setelah untuk tindakan operasinya, ya setelah itu apakah ada perbedaan penanganan pasca operasi? Tidak. Jadi kalau misalnya ususnya tidak ada masalah, tidak ada kerusakan pada usus, tindakan operasinya sama, kemudian penanganan pasca operasinya juga sama. Kegawat daruratan yang mungkin muncul ya tentunya kalau misalnya jeratan tadi tidak bisa kita lepaskan ya, jeratan tadi masih tetap ada, kemudian sampai berkembang menjadi jeratan pada pembuluh darah yang mengakibatkan ususnya mati. Yang kalau di medis kita nyebutnya strangulasi ya, sudah sampai dengan terpuntir biasanya, sudah jeratannya kuat. Kira-kira seperti itu. Jadi masih sama aja. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya. Ada tetangga saya anaknya susah sekali buang air besar, harus dimasukkan obat dulu baru bisa buang air besar. Padahal dia suka makan sayur dan buah, tetapi tetap saja tidak lancar. Pertanyaannya, apakah ini termasuk hernia dan langkah apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Ya, berarti kalau dari ceritanya ya ini ya, cenderung ke pertanyaannya ini cenderung ke suatu konstipasi pada anak. Apakah itu suatu hernia? Bukan, tapi kondisi konstipasi itu bisa menjadi faktor yang memicu terjadinya hernia. Karena pasien cenderung mengedan ya kalau ada konstipasi, ada sembelit seperti itu. Jadi karena mengedan, tekanan di dalam rongga perut jadi semakin tinggi, maka usus itu akan berusaha celah bisa diisi gitu. Nah kalau misalnya ternyata di inguinal atau di umbilikal itu ada defek, ada lubang yang bisa terisi usus, maka sana dan itu akan menjadi hernia. Tapi untuk konstipasinya sendiri itu bukan merupakan satu hernia. Mungkin nanti kita ada sesi yang lain lagi yang membahas konstipasi pada anak. Karena kalau di bedana ya, konstipasi apalagi sudah berlangsung kronis, sudah lama, mungkin itu suatu penyakit yang berbeda ya. Ke suatu penyakit Hirschsprung yang nanti penanganannya akan yang jauh berbeda dibandingkan hanya kondisi hernia ya. Jadi mungkin bisa disimpulkan dok, mungkin itu salah satu, mungkin bahkan dibilang penyebabnya ya dok ya, bukan gejalanya, kecuali sudah mungkin
Jadi intinya yang kita bicarakan di sini mengenai hernia di selangkangan inguinal atau yang di umbilikus itu, terutama gejala utamanya adalah benjolannya, dok. Walaupun ada beberapa yang kita kenal sebagai hernia internal dan tapi itu mungkin pada anak itu jarang ya dok kalau hernia. Ya memang jarang pada anak terjadi hernia internal. Kalau misalnya yang mungkin terjadi ya pada bayi baru lahir ya. Kalau hernia internal pada kasus-kasus malrotasi di mana usus itu salah berputar ya, nanti itu suatu kondisi yang jauh berbeda lagi ya. Hernia ulangan. Izin bertanya dokter, apa saja yang harus dilakukan supaya tidak terjadi hernia ulangan pada anak? Ya mungkin tadi sudah ditanya juga ya sebelumnya ya, gimana supaya nggak kambuh ya. Ya sebenarnya tindakannya sama seperti tadi. Kalau ulangannya terjadi pada lokasi yang sama, biasanya sih jarang ya, kecuali pada saat tindakan operasi, mungkin kantong hernianya tidak tertutup sempurna atau mungkin jahitannya terlepas, mungkin bisa terjadi ulangan hernia pada lokasi yang sama. Tapi biasanya sih jarang ya dok ya, kalau sudah dilakukan tindakan operasi karena kantongnya langsung kita potong dan kita tutup. Ya untuk mencegah ulangan pada lokasi yang sama tentunya tindakan operasinya sendiri, penanganan pasca operasi seperti tadi saya sampaikan, hindari tentunya faktor-faktor yang bisa tekanan di dalam rongga perut seperti batuk berlebih ya, kemudian mengedan yang berlebihan, kemudian aktivitas yang seperti mengangkat beban, kemudian kalau anak-anak ya jarang mungkin ya mengangkat beban ya, tapi seringnya berlari atau berlompat-lompatan ya, itu yang mungkin bisa dihindari tentunya, terutama pada fase proses penyembuhan sekitar 2 minggu awal setelah operasi. Nah kalau untuk yang hernia yang muncul di lokasi yang berbeda itu tentunya kita tidak bisa mencegah ya, karena memang seperti tadi mungkin sudah ada cuman tidak muncul karena bisa diambil alih oleh yang sebelahnya. Jadi begitu sebelahnya ditutup dia akan muncul seperti itu. Nah kadang-kadang untuk pada saat dilakukan tindakan operasi ya, terutama tindakan operasi yang menggunakan laparoskopik, kita bisa melakukan evaluasi di kantong di sebelahnya. Misalnya yang kita operasi yang kiri, kita sekalian bisa melihat yang sebelah kanan. Kalau misalnya ada potensi lubang, tentunya kita langsung lakukan pencegahan di sana, langsung dilakukan penutupan, kayak seperti itu. Dengan laparoskoping gitu. Ya. Kalau untuk konvensional masih belum bisa. Kemudian ini ada lagi dok, perbedaan paling mendasar pada hernia dengan hidrokel, apakah harus dioperasi oleh dokter bedah anak jika di kota tempat tinggal tidak ada bedah anak? Monggo dok. Ya, perbedaan mendasarnya tadi mungkin di awal-awal pada hernia ya, yang isi kantongnya adalah usus atau organ yang lain, dan pada hidrokel isi kantongnya itu adalah cairan. Jadi pada saat dilakukan pemeriksaan biasanya dengan penyenteran. Saya mau ngecas HP di sini enggak masuk casnya. Ada hidrokel akan lebih berpendar ya, lebih terlihat ya, atau transiluminasinya jelas, lebih terang. Sedangkan pada hernia itu tidak jelas. Nah kemudian hidrokel cenderung menetap, sedangkan pada hernia lebih sering bisa mengecil dengan cepat ya, keluar masuk seperti itu. Bedanya kira-kira seperti itu. Jadi untuk ini ya, apakah harus dioperasi oleh dokter bedah anak? Nah kondisi ini relatif ya, jawabannya ya relatif. Kalau dokter
bedah umum ini saya rasa bisa ya melakukan tindakan operasi seperti ini. Cuman mungkin nanti kalau misalnya ada kesulitan ya pasti mungkin dokter merujuk atau mengirim ke bedah anak ya. Bisa untuk dilakukan tindakan di dengan dokter bedah umum ya. Insya Allah bisa ya. Jadi pada dasarnya tadi saya simpulkan dok ya, yang membedakan di sini adalah lubang keluarnya hernia ataupun hidrokel tadi gitu. Yang kalau hernia lebih besar sehingga isi di dalam perut itu berupa usus atau penggantung usus bisa keluar. Sementara pada hidrokel lebih kecil jadi yang keluar hanya cairan saja gitu. Ya, kemudian selanjutnya Niki ada pertanyaan lagi dok. Selamat pagi dok, mau bertanya apakah faktor genetik berperan pada hernia? Misalnya orang tua memiliki hernia inguinalis, apakah ada kemungkinan anaknya kelak mengalami hernia juga? Terima kasih. Ya, pertanyaannya. Mungkin saya bisa bertanya balik nih kalau seperti ini. Orang tuanya apakah hernia inguinal pada saat setelah dewasa ataukah pada saat masih anak-anak ya? Itu berbeda ya. Jadi pada hernia inguinal pada anak-anak dengan dewasa itu kan berbeda proses terjadinya. Kalau hernia pada anak-anak itu kongenital ya, bawaan itu tadi. Sedangkan kalau hernia itu muncul pada dewasa itu karena faktor kelemahan pada dinding perut ya tentu pertama ya. Nah, kalau misalnya ditanya apakah ada faktor genetik? Pada kasus hernia anak iya. Jadi orang tua yang memiliki riwayat hernia pada saat dia masih kanak-kanak itu kecenderungan berpotensi lebih tinggi anaknya nanti juga bisa terjadi hernia. Jadi memang ada faktor genetik di situ, tapi tidak dominan ya, tidak 100% hanya karena faktor genetik. Walaupun orang tua tidak ada riwayat, itu anaknya bisa juga terjadi seperti itu. Menarik sekali ya, ternyata saya juga baru tahu ya, ternyata ada faktor genetiknya. Jadi tadi bisa disimpulkan kalau misalnya orang tua memiliki hernia tapi pada fase anak-anak ya dok, bukan pada saat setelah dia muncul, setelah dia dewasa. Kalau pada hernia pada dewasa setahu saya itu ada faktor presipitasi atau yang memperparah dok. Sama ya ini dokter Tommy memang ahlinya mungkin ya. Faktor yang dimiliki oleh pasien itu termasuk tadi yang sudah disebutkan sama dokter Zikrul adalah kelemahan otot dinding perut pada pasien, terutama pasien-pasien yang sudah lanjut usia. Jadi itu bukan faktor genetik, memang karena faktor degeneratif malahan maksudnya. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dok, bisakah hernia pada anak? Ini sudah dijelaskan tadi sepertinya dok ya. Bila tidak, coba lihat bawahnya lagi, bila tidak bisa, kapan sebaiknya hernia anak dilakukan operasi? Saya jawab saja ya untuk mempersingkat waktu. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita bahwa hernia umbilikalis ada dua, kita bagi jadi dua tadi, hernia umbilikalis dan hernia inguinalis ya dok. Kalau yang umbilikalis itu kita bisa konservatif sampai usia 4 tahun dan dengan syarat diameternya kurang dari 2 cm ya dok. Kalau untuk hernia inguinalis atau di selangkangan itu tidak bisa sembuh sendiri dan harus dilakukan operasi segera setelah diagnosis ditegakkan gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya dok, apakah setelah operasi hernia bisa mempengaruhi pubis yang sering nyeri padahal operasinya 1 tahun yang lalu, dan apakah penyebab nyeri tersebut kembali datang? Nah ini hernianya hernia dewasa apa anak-anak nih? Sepertinya hernia dewasa ya. Nah kalau hernia dewasa, ini dokter Tom ini yang bisa menjawab nih kalau gini. Kalau pada anak-anak ya, saya jawab untuk anak-anak ya. Kalau pada hernia anak-anak kita tidak melakukan manipulasi sampai dengan pubis gitu, seperti sampai dengan jauh ke bawah, karena insisinya, irisan operasinya berbeda. Akses kita melakukan tindakan operasi itu berbeda pada dewasa. Sedangkan kalau pada dewasa mungkin misalnya lebih lebar, kemudian nanti ada penjahitan otot ya segala macam. Sedangkan pada hernia anak-anak kita tidak melakukan itu. Jadi kalau pada dewasa ada resiko nyeri. Sedangkan pada anak-anak ya insya Allah tidak, karena kita tidak ada manipulasi yang lebih dibandingkan pada dewasa seperti itu.
Jadi kalau boleh saya izin tambahkan dok, kemungkinan ini pada hernia dewasa sebenarnya dok. Jadi perbedaan antara operasi pada hernia dewasa dan anak-anak itu terletak pada yang kita bilang plasting ya dok. Plastik itu adalah usaha kita untuk memperkuat dinding perutnya, di mana pada anak-anak tidak kita lakukan. Iya, pada anak-anak kita tidak melakukan tindakan plastik ya Dr. Tommy ya. Pada orang dewasa itu biasanya kita menjahitkan antara fasia di atas dan bawah dari lubang yang yang lemah tadi, sehingga dia akan terjadi penguatan di sana. Ya, kita merapatkan ototnya ya kalau pada dewasa. Sedangkan pada anak-anak kita tidak melakukan tindakan itu. Jadi mungkin yang bisa menimbulkan nyeri adalah proses tertariknya. Ototnya tertarik itu jadi nyeri. Sedangkan pada anak-anak kita tidak melakukan tindakan itu. Insya Allah jadi untuk operasi hernia pada anak-anak efek kedepannya tidak nyeri. Kecuali ada pada saat melakukan tindakan operasi kita menyenggol saraf nih. Di situ ada saraf yang mungkin ya tidak sengaja tersenggol lah ya. Pada saraf sampai sarafnya cedera bisa menimbulkan nyeri. Tapi itu pun mungkin ringan ya kalau misalnya pada anak-anak resikonya lebih kecil dibandingkan pada dewasa. Kalau pada dewasa sekarang kita ada yang terbaru, kita menggunakan mesh hernia, yang itu ada salah satu usaha kita untuk mengurangi tegangan pada saat kita menjahit otot tadi, sehingga seharusnya kalau misalnya dengan teknik terbaru itu nyerinya lebih ringan dibandingkan. Tapi kalau misalnya nyerinya masih bisa ditahan atau masih ini, sebenarnya sih tidak begitu memerlukan intervensi ya. Mungkin akan seiring waktu akan berkurang dan menghilang. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, waktu kita tinggal 15 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Dokter, apakah ada hubungan aktivitas dan makanan yang menjadi pemicu terjadinya hernia pada anak-anak? Ya, hernia seperti tadi ya, hernia pada anak-anak ini cenderung kongenital atau bawaan. Jadi memang salurannya itu tidak menutup dari awal. Jadi memang sudah ada potensi terjadi hernia. Berdasarkan data penelitian itu hampir 90% ya, saya lupa data pastinya, anak laki-laki yang lahir, pada saat lahir itu saluran itu memang masih belum tertutup sempurna. Dan pada saat perkembangannya, pertumbuhannya, saluran itu akan menutup. Nah nanti hernia itu terjadi kalau misalnya penutupan itu gagal. Seringkali kegagalan penutupan hernia pada anak-anak itu terjadi pada anak bayi atau anak yang lahir prematur, Dr. Tommy ya, prematur, berat badan lahiran, sehingga mungkin penutupannya itu terhambat sehingga muncul terjadi hernia. Apakah aktivitas anak bisa menjadi pemicu? Secara langsung tidak sebenarnya ya, secara langsung tidak. Jadi karena memang lubang itu sudah ada, aktivitas atau mungkin konstipasi atau mungkin batuk yang tadi meningkatkan tekanan perut ya, itu secara langsung tidak berpengaruh. Hanya mungkin bisa jadi apa ya, memicu mungkin secara langsung karena memang saluran itu sudah ada, begitu dia batuk akhirnya tekanan nerongnya tinggi, ususnya jadi malah masuk ke sana gitu. Nanti begitu batuknya hilang atau mungkin dia sudah tenang lagi, ususnya kembali lagi. Jadi hilang timbul seperti itu. Berarti bisa disimpulkan dok, sebenarnya ada pengaruhnya secara tidak langsung. Ya, secara tidak langsung mungkin ada ya. Kembali lagi ke faktor presipitasi dan predisposisi tadi ya dok. Ya, kalau pada anak-anak mungkin memang sudah ada bawaan ya dari sana ya. Bawaannya kemudian diperparah dengan tadi aktivitas yang meningkatkan tekanan di dalam perut ya, sama kalau makanan yang kurang serat. Ya, makanan bisa menimbulkan konstipasi. Kalau misalnya jadi konstipasi, jadi ngedan, seling mengedan, ya mungkin bisa memicu juga seperti itu. Selanjutnya dok, ini pertanyaannya menarik sekali. Apa saja kontraindikasi operasi hernia pada anak dok? Apakah ada kontraindikasi? Kontraindikasi ya. Kalau secara mutlak kontraindikasi operasi hernia pada anak-anak ini tidak ada ya. Jadi mungkin kontraindikasinya relatif saja, tergantung kondisi anak ya pada saat akan dilakukan tindakan operasi. Apabila
kondisinya memungkinkan, baik, gizi baik, macam tidak ada penyakit penyerta, maka operasi bisa dilakukan kapan saja. Tapi kalau misalnya pas anak-anak, apalagi sekarang ya kondisi COVID ya, mungkin dengan penyakit penyerta mungkin bisa dilakukan perbaikan terlebih dahulu terhadap kelainan-kelainan yang ada. Jadi operasinya bisa kita tunda sampai dengan kondisinya baik atau memungkinkan sampai dengan kondisinya optimal untuk kita lakukan tindakan operasi. Jadi secara umum kontraindikasi mutlak tidak ada ya dok. Mungkin ada yang apa namanya, yang relatif. Ya dok, mungkin untuk secara umum ya dok, ya mungkin kayak misalnya seperti kelainan perdarahan atau misalnya ada penyakit yang lain mungkin seperti itu ya dok. Ada pertanyaan lagi dok, Niki. Maaf, apakah buah pelir yang kecil dan tidak berkembang itu termasuk hernia? Setelah operasi buah pelir anak tinggal 1. Normal apa enggak ya? Cara yang harus dilakukan agar seperti normal itu bagaimana? Ini sebenarnya kurang jelas juga ya, operasinya operasi apa ya, sebelumnya? Mungkin dikonfirmasi lagi mungkin operasinya operasi apa ya? Operasi hernia atau operasi yang lain ya sebelumnya? Buah pelir ya, berarti ini ya, testis ya. Kondisi di mana testis tidak berada di kantongnya ya, kondisinya lebih tinggi ya di atas, bisa di inguinal, bisa di dalam rongga perut. Kita menyebutnya dengan undesensus testis. Kalau tadi hernia itu adalah isi dalam perut. apa namanya, saluran turunnya testis itu terisi oleh usus. Nah, pada undesensus testis ini testisnya nggak turun. Nah, nggak turun sampai ke skrotum. Nah, nama lainnya cryptorchismus ya. Jadi testis itu bisa berhenti atau turun tidak sampai ke skrotum, bisa ada di inguinal. Kadang-kadang klinisnya hampir mirip dengan hernia dan kadang-kadang bisa bersamaan dengan hernia inguinal. Nah, sini pertanyaannya, setelah dilakukan tindakan operasi, mungkin saya simpulkan operasinya kemungkinan adalah operasi hernia ya. Apakah bisa mengakibatkan testisnya jadi kecil atau naik turun ya, naik ke sudah tidak berada di skrotum lagi. Mungkin salah satu komplikasi dari operasi hernia adalah cederanya pembuluh darah di testis ya, pembuluh darah testis ya. Karena kita pada saat melakukan tindakan operasi itu memanipulasi saluran turunnya testis, di mana nanti di sana ada saluran pembuluh darah, kemudian ada saluran sperma ya. Itu bisa mengalami cedera pada saat kita melakukan tindakan operasi, dan efeknya apabila pembuluh darah itu cedera, testis mungkin bisa menjadi mengecil, bisa menjadi atrofi sebutannya, bisa mengecil. Dan yang lain lagi, komplikasi yang mungkin muncul adalah karena proses penyembuhan pada saat melakukan operasi hernia ya, proses penyembuhan di inguinal itu terjadi jaringan parut yang mengakibatkan testis itu tertarik. Jadi akhirnya testis di sisi yang sama dengan operasinya itu tidak lagi berada di kantong skrotum, tapi karena dia akhirnya jadi tertarik ke atas karena ada proses penyembuhan di atas, jadi naik ya, kira-kira seperti itu. Apakah bisa dilakukan tindakan setelahnya? Untuk yang cedera pada vaskuler atau pembuluh darahnya mungkin agak susah ya, tapi kalau untuk yang naik tadi, kalau misalnya tidak terlalu tinggi mungkin tidak perlu dikhawatirkan, tapi kalau misalnya sampai dengan jauh ke atas bisa menimbulkan komplikasi yang lain, mungkin harus segera kita lakukan tindakannya, kita tarik turun lagi testisnya, ditaruh di posisinya. Seperti ini, sebenarnya intinya kita harus konfirmasi ulang dulu jenis operasinya apa. Tapi kalau memang operasi hernia ini merupakan salah satu komplikasi yang mungkin bisa terjadi, tapi mungkin sangat jarang sekali ya dok. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, selamat pagi dok. Tadi sudah dijelaskan kalau hernia pada orang dewasa terjadi karena lemah dinding perut. Pertanyaannya, apakah
stretching atau teknik apa yang dilakukan supaya hernia tidak beresiko muncul? Nah ini sebenarnya nih kalau pertanyaan ini Dokter Tom ini yang bisa menjawab nih. Kalau kita ya berbicara masalah kalau Tom ya saya. Ini harusnya kita buat tema yang lain menjawab ya. Nih, kalau gitu. Saya jawab secara sepintas saja Dok ya. Ini kalau misalnya kita berbicara tentang kelemahan itu bukan berarti dalam arti orang yang kurang atletis atau bagaimana ya. Ya kalau misalnya orang yang kita bicarakan di sini itu adalah orang yang atrofi atau ototnya itu sudah menyusut karena ketuaan atau misalnya karena gangguan nutrisi atau gizi buruk seperti itu ya. Kalau misalnya ketuaan ya kita nggak bisa diapa-apakan lagi sebenarnya. Kalau misalnya muncul hernia ya dioperasi. Kalau untuk yang gizi buruk ya gizinya yang kita perbaiki. Saya rasa tidak ada teknik stretching atau teknik apa yang harus dilakukan ya. Oke, selanjutnya. Sudah habis pertanyaannya. Oke, baik. Jadi beberapa menit ini kita sudah membahas mengenai hernia, dari apa itu hernia, kemudian mungkin terakhir Dok, kira-kira kalau misalnya, tadi sudah dijelaskan juga nih Dok, kalau misalnya ada keluhan mungkin yang terkait sama, ini kemungkinannya hernia ini, ada benjolan ini, saya harus periksakan ke dokter mana sih? Atau ke rumah sakit mana sih? Mungkin Pak Dokter Zikrul bisa menyampaikan jam prakteknya di mana saja, prakteknya jam berapa saja Dok, hari apa aja? Ya, mungkin untuk kasus anak-anak ya, apabila dicurigai terjadi ada suatu hernia, bisa segera dikonsultasikan karena memang kita tata laksananya segera ya, tidak menunggu lama. Jadi kalau bisa segera dikonsultasikan ke dokter. Untuk saya sendiri dokter bedah anak mungkin bisa dijumpai di Rumah Sakit Universitas Mataram di setiap hari sebenarnya ada, hanya saja mungkin ada yang pagi ada yang siang. Kalau misal pagi bisa konsul di hari Senin, kemudian Kamis dan Jumat ya, itu pagi. Kami di Poli Bedah Anak Rumah Sakit Universitas Mataram buka hari Senin, Kamis, dan Jumat pagi sekitar jam 9. Kalau hari yang lain, hari Selasa, Rabu, dan Sabtu itu setelah zuhur ya, sekitar jam 1 siang. Baik, seperti demikian, tibalah kita di ujung acara. Ini selanjutnya acara yang ditunggu-tunggu, pembagian door prize. Ada berapa? 3. Untuk 3 orang penanya yang kita nilai memiliki pertanyaan paling bagus ya. Ini saya pilih secara sebenarnya subjektif. Yang pertama atas nama Vincentia Meli. Yang kedua atas nama Via. Kemudian yang ketiga atas nama Astrid. Oke, untuk pemenang yang tadi sudah saya sebutkan, door prize-nya bisa diambil dengan menghubungi Mbak Isa. Nomornya bisa dicatat 085 784 220 230. Saya bacakan lagi 085 784 220 230. Bisa di okay. Oke, diskusinya menarik sekali dan pesertanya sangat antusias. Kami ucapkan terima kasih kepada audiens yang sudah mengikuti acara kami. Terima kasih juga kepada narasumber kita, Dr. Zikrul Haikal, spesialis bedah anak. Mudah-mudahan apa yang kita disampaikan oleh beliau dan yang kita diskusikan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera.
Oke.